Baik, selamat sore Bapak dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 mohon izin untuk mempresentasikan tugas kami dengan materi pasar monopoli. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Putu Gisa Surya Putri dengan NIM 24074211131. Selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jessica Novia Huang dengan NIM 24075211010. Kenalkan, nama saya Niputri Darismayanti dengan 3 digit terakhir 110. Selanjutnya, Perkenalkan saya Olivia dengan 3 digit NIM akhir 125. Perkenalkan, nama saya Maria Ruth Keja Manurung dengan NIM 24074521134. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita ada 5 topik. Yang pertama, karakteristik pasar monopoli. Yang kedua, faktor terbentuknya monopoli. Yang ketiga, keseimbangan perusahaan jangka pendek. Yang keempat, dampak dari pasar monopoli. Dan yang terakhir ada contoh pasar monopoli. Baik, pembahas yang pertama itu apa sih pasar monopoli itu? Sebetulnya kata monopoli ini berasal dari dua kata bahasa Yunani yaitu monos dan polein. Monos itu artinya sendirian, sedangkan polein itu artinya menjual. Dari akar kata tersebut secara sederhana, banyak orang yang memberi pengertian monopoli merupakan suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan atau supply atas barang dan jasa tertentu. Nah, menurut dari George Mankiw dalam bukunya Principle of Economics, pasar monopoli ini adalah suatu pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menawarkan produk tanpa substitusi yang dekat, serta memiliki kendali penuh terhadap harga. Dalam kondisi ini, perusahaan monopoli bertindak sebagai price maker karena tidak ada pesaing yang dapat menawarkan barang atau jasa yang serupa. Next. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita membahas tentang karakteristik atau ciri-ciri dari pasar monopoli. Jadi karakteristik dari pasar monopoli itu ada 5, yang dimana pertama ada hanya terdapat satu pelaku usaha, yang kedua tidak tersedianya produk pengganti yang sejenis, yang ketiga kontrol penuh terhadap harga, yang keempat hambatan masuk yang tinggi, yang kelima minimnya kebutuhan promosi. Jadi kita pertama-tama bahas dari hanya terdapat satu pelaku usaha. Nah, jadi dalam pasar monopoli hanya ada satu perusahaan yang beroperasi di industri tersebut. Artinya, seluruh produksi dan distribusi barang atau jasa hanya bergantung pada satu entitas aja. Jadi tidak ada pesaing yang menawarkan produk yang sama sehingga perusahaan memiliki kendali penuh atas pasokan dan distribusi barang tersebut. Meskipun tidak menghadapi kompetisi langsung, perusahaan monopoli itu tetap melakukan promosi untuk menjaga loyalitas pelanggan serta meningkatkan citra merek di mata masyarakat. Nah, yang kedua, tidak tersedianya produk pengganti yang sejenis, yang artinya itu produk yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli itu bersifat unik dan tidak memiliki barang substitusi yang serupa. Konsumen tidak memiliki alternatif lain dalam memilih produk karena satu-satunya penyedia adalah perusahaan monopoli itu sendiri. Hal ini menyebabkan ketergantungan konsumen terhadap perusahaan dalam memenuhi kebutuhan tertentu. Yang ketiga, kontrol penuh terhadap harga. Jadi artinya itu sebagai satu-satunya produsen dalam industri, perusahaan monopoli itu memiliki kewenangan untuk menentukan harga produk atau bisa juga disebut dengan price setter. Perusahaan itu dapat menetapkan harga sesuai kebijakan internal tanpa perlu mempertimbangkan persaingan harga dari perusahaan lain. Namun, dalam beberapa kasus, harga tetap dipengaruhi oleh daya beli konsumen dan kebijakan pemerintah yang mengatur harga di sektor tertentu. Nah, yang keempat, hambatan masuk yang tinggi atau kita bisa juga sebut dengan barriers to entry. Pasar monopoli itu cenderung sulit dimasuki oleh pelaku usaha baru karena adanya berbagai hambatan yang signifikan. Hambatan ini bisa berupa regulasi pemerintah, hak paten, skala ekonomi yang besar, hingga kendali penuh atas sumber daya tertentu. Dengan adanya hambatan ini, perusahaan lain sulit bersaing atau masuk
ke dalam industri yang sudah dikuasai oleh satu perusahaan aja. Dan yang terakhir, minimnya kebutuhan promosi. Nah, karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri, jadi ia nggak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Walau bagaimanapun, perusahaan monopoli sering membuat iklan. Iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Next. Oke, kemudian kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar monopoli. Jadi faktor-faktor ini tuh berhubungan dengan karakternya tadi ya teman-teman. Menurut Mankiw, pasar monopoli muncul karena adanya hambatan masuk yang menghalangi perusahaan lain untuk bersaing. Jadi hambatan ini terdiri dari 3 faktor utama. Yang pertama, monopoli atas sumber daya. Yang dimana maksudnya itu adalah pasar monopoli dapat terbentuk ketika suatu perusahaan memiliki kendali eksklusif atas sumber daya penting dalam produksi. Jadi jika hanya satu perusahaan yang menguasai sumber daya tertentu, maka perusahaan lain itu nggak dapat menghasilkan produk serupa. Nah, contohnya itu adalah Dibers. Perusahaan ini mengendalikan produksi dan distribusi berlian di Afrika Selatan, yang dimana perusahaan itu nominasi ini menyulitkan perusahaan lain untuk memasuki industri yang sama. Meskipun akhirnya kehilangan monopoli absolut, strategi Dibers ini menunjukkan bagaimana kepemilikan eksklusif atas sumber daya dapat menciptakan kekuatan pasar yang besar. Namun monopoli ini tuh jarang terjadi karena sumber daya alam itu kan umumnya tersebar di berbagai lokasi, yaitu dapat diakses oleh semua orang. Yang kedua itu ada peraturan atau kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah ini dapat menciptakan monopoli dengan memberikan hak eksklusif kepada satu perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa tertentu. Monopoli ini tuh dibuat demi kepentingan nasional atau pengaturan industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, itu berikut beberapa bentuk monopoli akibat kebijakan pemerintah. Yang pertama itu ada izin khusus atau lisensi. Yang dimana pemerintah itu memberikan izin eksklusif kepada perusahaan tertentu sebagai satu-satunya penyedia layanan di wilayah tertentu. Contohnya itu kayak PDAM untuk air bersih, PLN untuk listrik, dan KAI untuk transportasi kereta api. Nah, yang kedua itu ada hak paten. Nah, hak paten itu adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu suatu produk atau teknologi seperti hak paten untuk obat-obatan baru. Dan yang terakhir ada hak cipta. Hak cipta ini adalah hak eksklusif yang bagi pencipta karya intelektual seperti pencipta lagu, penulis buku, atau karya seni lainnya. Faktor penyebab ketiga yaitu proses produksi dan keuntungan skala ekonomi. Jadi beberapa industri secara alami itu cenderung menjadi monopoli karena skala ekonomi. Skala ekonomi ini terjadi ketika biaya produksi per unit turun seiring dengan peningkatan jumlah produksi. Jika sebuah perusahaan mampu memproduksi biaya dengan lebih rendah dibanding pesaing, ia dapat menekan harga hingga tingkat yang sulit dijangkau oleh perusahaan baru. Contohnya adalah industri listrik. Pembangunan pembangkit listrik, jaringan distribusi, dan infrastruktur lain ini membutuhkan investasi besar. Nah, biaya awalnya yang tinggi itu menciptakan hambatan bagi perusahaan baru yang ingin bersaing. Jika ada lebih dari satu perusahaan yang ingin menyediakan layanan yang sama, maka duplikasi infrastruktur dapat menyebabkan tuh pemborosan biaya. Karena sifat yang strategis, industri ini tuh sering diawasi pemerintah untuk mencegah eksploitasi harga serta memastikan layanan itu tetap terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Next. Baik, selanjutnya ada keseimbangan perusahaan jangka pendek. Jadi, keseimbangan perusahaan jangka pendek mengacu pada situasi di mana sebuah perusahaan yang beroperasi dalam kondisi monopoli mencapai keseimbangan dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, keseimbangan monopolis ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu permintaan pasar dan biaya produksi perusahaan. Perusahaan monopoli akan memaksimalkan keuntungan dengan memproduksi pada tingkat di mana pendapatan margin yang maksimum. Dalam situasi monopoli, permintaan pasar adalah downward sloping, yang artinya semakin tinggi harga, maka semakin sedikit produk yang akan diminta oleh konsumen.
Dalam keseimbangan jangka pendek, perusahaan monopoli dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar karena mereka dapat menetapkan harga di atas biaya margin mereka. Namun, tanpa adanya persaingan yang signifikan, monopoli juga dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dan menyebabkan kerugian konsumen. Next. Selanjutnya, ada dampak monopoli. Ada dua sisi, yaitu yang pertama ada sisi positif. Yang pertama memotivasi pengguna dan inovasi baru dari teknologi dengan tujuan biaya per unit dapat dikenakan sehingga keuntungan dapat ditingkatkan. Yang kedua, meningkatkan produksi secara massal dan meningkatnya produktivitas, sehingga status sebagai pemegang monopoli dapat terarahkan. Yang ketiga, kesejahteraan karyawan relatif lebih baik. Dan ada juga sisi negatifnya. Yang pertama, ketidakadilan karena monopoli memperoleh keuntungan di atas keuntungan normal. Jumlah produksi ditentukan oleh monopolis sesuai dengan keuntungan yang diinginkan dan yang diperoleh. Yang kedua, memproduksi output pada tingkat lebih rendah daripada output kompetitif atau yang sesuai dengan permintaan konsumen. Dan yang ketiga, yaitu mengenakan harga lebih tinggi daripada harga kompetitif. Next. Lalu ada yang namanya pemecahan masalah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi monopoli adalah dengan mengeluarkan kebijakan perekonomian. Beberapa kebijakan perekonomian yang pertama adalah membatasi ruang gerak monopolis dengan campur tangan pemerintah dalam produksi dan harga. Kedua, melakukan regulasi ekonomi terhadap monopoli bila kemunculan tidak dapat dihindari lagi. Yang ketiga, kebijakan antitrust yang berupaya mencegah monopolis atau menyalahgunakan anti-kompetitif. Yang keempat, yaitu yang terakhir adalah pengenaan pajak. Next. Lalu ada beberapa contoh dari yang namanya monopoli. Yang pertama, monopoli dalam sejarah. Monopoli dalam sejarah itu adalah monopoli minyak yang terkenal dengan yang namanya Standard Oil pada akhir abad ke-9 sampai awal abad ke-20. Didirikan oleh John D. Rockefeller, Standard Oil menguasai sekitar 90% industri minyak di Amerika Serikat, termasuk penggilingan dan distribusi. Lalu Standard Oil bubar pada tahun 1911 oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Lalu yang kedua,